Pernahkah kamu sedang sibuk bekerja, fokus banget sama laptop, terus tiba-tiba ada suara kecil, "Ma, lihat ini deh." Atau, "Pa, temenin aku bentar." Atau mungkin gak ada suara, tapi ada tangan mungil yang menyentuh lenganmu sambil bilang, "Aku bosen." Dan di dalam hati, kita seringkali bergumam, "Nak, tolong, kasih papa waktu sebentar aja." Tapi, apa kita pernah berhenti sejenak dan bertanya, kenapa ya mereka selalu datang tepat saat kita lagi sibuk-sibuknya? Dan, apa sebenarnya yang ingin mereka sampaikan? Bayangin ada anak kecil bernama Nea. Setiap kali ibunya membuka laptop untuk bekerja, Nea pasti langsung datang mendekat. Kadang ia mengambil tangan ibunya, kadang memeluk dari samping, atau mulai bertanya ini itu tanpa henti. Di mata orang tua, ini jelas mengganggu pekerjaan. Tapi di mata Nea, ini bukan gangguan. Ini adalah sinyal SOS emosional. Sinyal yang sering banget kita abaikan. Kebanyakan dari kita melihat perilaku mengganggu ini sebagai masalah kedisiplinan. Kita berpikir anak ini kurang patuh atau cari perhatian. Padahal seringkali, ini adalah upaya terakhir anak untuk memastikan bahwa ia masih terhubung dengan kita. Karena bagi seorang anak, perhatian orang tua itu ibarat oksigen. Dan ketika kita sibuk, bagi mereka, pasokan oksigen itu berkurang drastis. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa membaca sinyal itu? Atau justru tanpa sadar kita mematikannya dengan berkata, "Jangan ganggu dulu." Ada 3 makna besar di balik anak yang terus-menerus menginterupsi saat kita sibuk. Pertama, mereka sebenarnya sedang bertanya, apakah aku masih penting buatmu? Anak kecil belum bisa merangkai kata-kata seperti, "Ma, aku merasa kamu jauh sekali. Aku butuh koneksi emosional darimu sekarang." Jadi, mereka menunjukkannya lewat perilaku. Coba kita renungkan sejenak, selama ini kita mengira mereka hanya ingin mengganggu. Padahal mungkin mereka cuma ingin memastikan bahwa mereka masih terlihat oleh kita. Kedua, anak mencari koneksi, bukan sekadar aktivitas. Mereka nggak selalu butuh mainan baru, hadiah, atau ajakan bermain yang heboh. Mereka hanya butuh kedekatan singkat untuk mengisi ulang baterai emosional mereka. Kadang, 30 detik kontak mata yang hangat, atau 1 pelukan erat, itu sudah lebih dari cukup. Dan yang ketiga, mereka belum punya konsep waktu seperti kita, orang dewasa. Bagi anak-anak, kata sebentar lagi itu nggak punya makna yang jelas. Yang mereka tahu hanya, "Aku butuh kamu sekarang." Dan ketika mereka tidak mendapatkan respons yang mereka harapkan, perasaan diabaikan atau ditinggalkan mulai tumbuh di hati kecil mereka. Lalu, gimana solusinya? Ada beberapa langkah sederhana yang sering kita lupakan, tapi justru paling kuat dampaknya. Langkah pertama, berikan tiny connection atau koneksi kecil sebelum kamu mulai bekerja. Cukup 20-40 detik saja. Peluk anakmu erat-erat, tatap matanya, usap kepalanya, dan katakan sesuatu seperti, "Mama mau mulai kerja dulu ya, tapi kamu tetap nomor 1 di hati Mama." Sentuhan singkat ini seperti mengisi ulang baterai emosi mereka sebelum kita pergi ke dunia kerja kita. Kenapa kontak singkat sebelum bekerja ini jauh lebih efektif daripada penjelasan panjang lebar? Karena anak-anak merasakan, bukan hanya mendengar. Sentuhan fisik dan tatapan mata memberikan rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh kata-kata saja. Langkah kedua, gunakan jadwal mini yang bisa mereka fahami. Bukan jam, tapi transisi yang konkret. Misalnya, setelah telepon Mama selesai, Mama langsung samperin kamu ya. Atau Papa selesaikan ketik 1 halaman ini, setelah itu Papa peluk kamu. Anak-anak jauh lebih mudah memahami urutan kejadian daripada konsep waktu abstrak seperti 10 menit lagi. Ketiga, jangan abaikan, tapi jangan juga langsung menyerah pada interupsi mereka. Kalau dia datang saat kamu sedang fokus, coba sentuh pundaknya, rendahkan badanmu sejajar dengan matanya, dan katakan dengan lembut, "Mama dengar kamu panggil. Mama selesaikan ini dulu sebentar ya." Kalimat ini membuat mereka merasa didengar dan tidak ditolak, hanya ditunda. Dan yang terakhir, yang paling penting, penuhi janji setelah pekerjaan selesai. Ini adalah kuncinya. Kalau kita berjanji akan datang setelah selesai telepon tapi kita lupa, anak akan belajar satu hal, mereka harus mengganggu lebih keras lagi lain kali untuk memastikan mereka benar-benar diperhatikan. Kita kembali ke cerita Nea tadi. Suatu hari, ibunya mencoba sesuatu yang sangat sederhana. Sebelum mulai bekerja, ia memeluk Nea selama 30 detik, menatap matanya, dan berkata, "Sayang, kalau kamu butuh Mama, sentuh tangan Mama pelan-pelan ya."
Mama pasti lihat kamu, dan hasilnya ajaib. Naya kini jarang sekali mengganggu dengan cara yang disruptif. Dia merasa aman dan terhubung, bahkan ketika ibunya sedang sibuk. Kadang, masalahnya bukan kita kekurangan waktu. Kita hanya kekurangan koneksi-koneksi kecil yang membuat anak merasa punya tempat permanen di hati kita. Kapanpun juga. Jadi, kalau lain kali anakmu datang mengganggu saat kamu sedang sibuk, jangan buru-buru menganggap itu masalah perilaku. Mungkin itu adalah cara mereka berbisik, tolong lihat aku. Tolong ingat bahwa aku penting. Dan ketika kita sebagai orang tua mampu membaca sinyal itu, anak akan tumbuh jadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih tenang, dan tidak lagi perlu berteriak lewat perilakunya. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak kamu berefleksi. Menurutmu, apa alasan terdalam mengapa seorang anak lebih memilih untuk mengganggu daripada menunggu? Apakah itu murni tentang kebutuhan saat itu juga? Atau lebih dalam lagi, tentang ketakutan kehilangan koneksi dengan orang yang paling mereka cintai? Jawabanmu bisa menjadi awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa.